Pembelajaran bahasa merupakan aspek penting dalam pendidikan, berfungsi sebagai alat komunikasi yang efektif. Di Indonesia, kurikulum Merdeka diperkenalkan sebagai kurikulum fleksibel berbasis kompetensi. Sementara kurikulum Australia menekankan pengembangan kemampuan berbahasa dan berpikir kritis. Dalam hal ini, saya akan membandingkan kedua kurikulum tersebut dengan fokus pada objek, batasan, relevansi, dan manfaatnya. Melalui analisis ini, saya bertujuan untuk memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing kurikulum, serta mempertimbangkan implikasi yang mungkin muncul dalam konteks pendidikan di Indonesia. Eh, Pembandingan ini diharapkan dapat memberikan wawasan dalam pengembangan kurikulum yang lebih baik. Pembahasan yang pertama berfokus pada objek. Yang pertama ada kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka berfokus pada pembelajaran bahasa Indonesia yang lebih fleksibel dan berbasis kompetensi. Yang kedua ada pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kemampuan berbahasa, berpikir kritis, dan berkolaborasi. Yang ketiga ada kurikulum Merdeka juga menekankan pentingnya pengembangan kemampuan literasi dan numerasi. Sementara kurikulum Australia yang pertama ada fokus pada pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa utama dengan penekanan pada kemampuan berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan. Yang kedua ada pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kemampuan berbahasa, berpikir kritis, dan berkomunikasi efektif. Yang ketiga ada kurikulum Australia juga menekankan pentingnya pengembangan kemampuan literasi dan numerasi. Yang pertama ada kurikulum Merdeka, yaitu terdapat 3 poin. Yang pertama ada pembelajaran berbahasa Indonesia dibatasi pada jenjang SMP. Yang kedua ada pembelajaran difokuskan pada pendekatan teori pendidikan dan bahasa yang terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga ada kurikulum Merdeka juga memperhatikan kebutuhan dan kondisi siswa serta memungkinkan penyesuaian dengan kebutuhan lokal. Yang kedua ada kurikulum Australia. Yang pertama ada pembelajaran bahasa Inggris dibatasi pada jenjang sekolah dasar hingga menengah. Yang kedua ada pembelajaran difokuskan pada pendekatan teori pendidikan dan bahasa yang terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris. Yang ketiga ada kurikulum Australia juga memperhatikan kebutuhan dan kondisi siswa serta memungkinkan penyesuaian dengan kebutuhan lokal. Pada kedua kurikulum, yang pertama ada kurikulum Merdeka, terdapat 3 poin, yaitu yang pertama ada pembelajaran bahasa Indonesia relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Yang kedua ada pembelajaran difokuskan pada pengembangan kemampuan berbahasa yang efektif dan efisien. Yang ketiga ada kurikulum Merdeka juga memperhatikan kebutuhan dan kondisi masyarakat Indonesia serta memungkinkan penyesuaian dengan kebutuhan lokal. Yang kedua ada di kurikulum Australia. Yang pertama ada pembelajaran bahasa Inggris relevan dengan kebutuhan masyarakat masyarakat Australia dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat internasional. Yang kedua ada pembelajaran difokuskan pada pengembangan kemampuan berbahasa yang efektif dan efisien. Yang ketiga ada kurikulum Australia juga memperhatikan kebutuhan dalam kondisi masyarakat Indonesia serta memungkinkan penyesuaian dengan kebutuhan lokal. Kurikulum Merdeka dan kurikulum Australia yang pertama dari Merdeka, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan berbahasa yang efisien dan efektif. Yang poin selanjutnya ada pembelajaran dapat membantu siswa memahami dan menghargai budaya dan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya ada kurikulum Merdeka juga dapat membantu siswa mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan global, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan berkolaborasi. Yang kedua ada di kurikulum Australia yang di mana terdapat poin-poinnya, yaitu yang pertama ada pembelajaran bahasa Inggris dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan berbahasa yang efektif dan efisien. Yang kedua, poin selanjutnya ada pembelajaran dapat membantu siswa memahami dan menghargai budaya dan nilai-nilai masyarakat internasional. Yang poin terakhir yaitu kurikulum Australia juga dapat membantu siswa mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan global dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan berkomunikasi yang efektif. Manfaat kurikulum Merdeka dan kurikulum Australia. Yang pertama dari kurikulum Merdeka, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan berbahasa yang efisien dan efektif. Yang poin selanjutnya ada pembelajaran dapat membantu siswa memahami dan menghargai budaya dan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya ada kurikulum Merdeka juga dapat membantu siswa mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan global, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan berkolaborasi. Yang kedua ada di kurikulum Australia yang di mana terdapat poin-poinnya, yaitu yang pertama ada pembelajaran bahasa Inggris dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan berbahasa yang efektif dan efisien. Yang poin selanjutnya ada pembelajaran dapat membantu siswa memahami dan menghargai budaya dan nilai-nilai masyarakat internasional. Yang
poin terakhir yaitu kurikulum Australia juga dapat membantu siswa mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan global dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan berkomunikasi yang efektif. Ada di kurikulum Australia. Kelebihannya yaitu yang pertama ada berpikir kritis. Kurikulum Australia fokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan analisis siswa. Yang kedua ada pendekatan project, menggunakan pendekatan berbasis project untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Yang selanjutnya ada integrasi teknologi, memanfaatkan teknologi untuk memperbaiki kualitas dan interaktivitas pembelajaran. Yang keempat ada evaluasi yang efektif, menggunakan metode evaluasi lebih baik untuk memastikan pencapaian tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya ada poin kekurangan. Yang pertama adanya kurangnya fleksibilitas. Kurikulum Australia kurang fleksibilitas dibandingkan dengan kurikulum Merdeka karena lebih berfokus pada standar nasional. Yang selanjutnya ada kurangnya kesadaran akan nilai-nilai. Kurikulum Australia kurang menekankan kesadaran akan nilai-nilai seperti toleransi, empati, dan keadilan sosial. Yang terakhir ada kurangnya keterbatasan masyarakat. Kurikulum Australia kurang melibatkan masyarakat dalam proses pembelajaran dan pengembangan kurikulum Merdeka dan kurikulum Australia. Yang pertama ada di fokus. Kurikulum Merdeka fokus pada pengembangan kompetensi siswa, sedangkan kurikulum Australia berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan analisis siswa. Yang kedua ada poin pendekatan. Kurikulum Merdeka menggunakan pendekatan berbasis kompetensi, sedangkan kurikulum Australia menggunakan pendekatan berbasis proyek. Yang ketiga yang terakhir yaitu evaluasi. Kurikulum Merdeka memerlukan evaluasi yang lebih baik untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai, sedangkan kurikulum Australia menggunakan evaluasi yang lebih baik untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai.